Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, kita jumpa lagi. Hari ini Abah Safwan akan membicarakan yang ringan-ringan saja. Tapi sebelumnya Abah Safwan menyampaikan salam petir, jeder, 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 jeder. Ikutin terus video Abah ini. Abah akan berbicarakan tentang informasi, motivasi, dan lain sebagainya. Ikutin terus, jangan dilewat. Baik sahabat Abah Safwan dimanapun kalian berada, ya, Abah Safwan hari ini happy. Abah Safwan hari ini merasa agak fresh, agak senang. Kenapa? Abah Safwan banyak membaca, ya, banyak membaca tentang berita-berita cryptocurrency, baik di Kota Medan, di Sumatera Utara pada umumnya, Pulau Jawa, Indonesia, dan bahkan sampai keluar. Abah terus menginput data-data sampai sejauh mana perkembangan PI Network yang selama ini sudah kita gali, yang selama ini sudah kita tambang. Abah yakin ini akan berkembang terus. Ya, poin-poin kita akan bertambah terus. Walaupun seiring dengan bertambahnya poin koin-koin kita ini, semakin bertambahnya netizen yang mendukung termasuk yang membuli. Kenapa Abah sampaikan seperti ini? Karena saya juga kena bully. Dari video-video saya yang terdahulu, banyak diomongin orang yang macam-macam. Terima kasih ya, mungkin dia sahabat yang baik. Dia mengingatkan kepada pribadi saya. Bah, hati-hati, itu penipuan. Bah, hati-hati, jangan mengikuti halu. Ya, bah, hati-hati, itu nggak betul, itu bohong. Bah, hati-hati, macam orang mengatakan. Ya, tetapi diterima tetap positif, karena ada satu prinsip yang di dalam diri saya mengatakan, jika ingin maju adalah orang yang siap bersedia untuk dikritik. Ternyata kritikannya itu positif, maka kita tindak lanjuti. Apabila kritikan itu tidak baik menurut kita, ya dia diabaikan saja. Tidak perlu membalas kritikan, kejelekan, kita balas dengan kritikan dan kejelekan. Jika ada orang yang menjatuhkan kita juga berusaha menjatuhkan mereka. Itu bukan tipe saya gitu. Saya senang dikritik karena orang yang bisa mengkoreksi diri saya, teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Namun penggalian penambangan petir nggak pernah berhenti. Ini terus berlanjut. Ya. Jadi siapapun teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, apa sih keuntungannya mengikuti PI Network? Kalau saya mengatakan banyak keuntungannya. Pertama, mengisi waktu. Yang kedua, memotivasi diri saya. Ya. Yang ketiga, melatih kedisiplinan. Sudah ditentukan, setiap jam sekian tambang, setiap jam sekian tambang. Saya ikutin. Berusaha untuk disiplin, berusaha untuk mematuhi ketentuan yang ada. Kemudian yang dirasakan yang sangat luar biasa, Abah Safwan di sini memperoleh teman yang banyak, memperoleh sahabat, memperoleh saudara. Tidak hanya di Kota Medan, tidak hanya di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia, bahkan di luar dari Indonesia, seperti Thailand, Filipina, kemudian ada lagi daerah-daerah lain ya, Malaysia, kemudian ada juga yang dari Saudi Arabia. Ya, mungkin orang ini orang Indonesia, apakah sebagai pekerja di sana atau sebagai apa, Allahu alam, kita pun nggak tahu. Yang penting Abah Safwan banyak teman, banyak saudara. Terima kasih teman-teman yang sudah mengkritik. Terima kasih teman-teman yang sudah mau bersilaturahmi main-main ke channel YouTube Abah Safwan. Happy, senang, gembira, fresh ya. Ikutin terus. Apapun kata orang, silahkan aja. Abah teringat ya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ini dia. Apapun kata orang, abaikan saja. Kalau itu positif, terima dengan baik. Kalau itu negatif, tidak usah dilawan, didiamkan saja. Kenapa? Orang yang tidak mau ribut, orang yang diam adalah orang yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang gila, kita harus lebih gila lagi. Jika kita berkomunikasi dengan orang bodoh, kita harus lebih bodoh lagi. Jadi Abah milih diam, jadi nggak gila dan nggak bodoh. Kenapa? Kita mau maju, kita mau sukses, makanya terus Abah nggak berhenti membaca fitur-fitur jelajah yang ada di Google tentang PI Network, Bitcoin, dan yang lainnya. Tapi Abah Safwan masih fokus di PI Network.
Melihat perkembangan situasi saat ini, Bitcoin hebat, Bitcoin pelopor, Bitcoin memang top. Tetapi Bitcoin mulai ditinggalkan orang. Kenapa? Penggaliannya dia sudah stop. Harga Bitcoin tak terjangkau oleh masyarakat yang biasa. Kenapa? Memang tinggi sekali. Jadi yang bermain orang-orang kelas atas. Begitu adanya Pay Network, orang rame-rame, ribuan bahkan jutaan orang berusaha ingin gabung di Pay Network. Saya ingin mengingatkan teman-teman sahabat petir semua dimanapun kalian berada. Tetap aja semangat, ya. Sabar, kemudian yakin. Kenapa? Orang yang sabar dan yakin dia akan memperoleh sebuah keberhasilan. Yang Abah lihat, tak sanggup main di Bitcoin ini rame-rame lari ke Pay Network. Pay Network sudah jutaan orang terjadi di berbagai macam negara. Ya, mereka sudah bentuk komunitas-komunitas, mereka buat pertemuan di hotel, mereka buat pertemuan di berbagai tempat. Dan bahkan orang-orang yang tergabung di Pay Network, orang-orang pelaku-pelaku ekonomi, mereka sudah mulai buka pasar. Makanya teman-teman penggali petir ya yang mengikuti Pay Network, cobalah buka-buka Pay Network Market, Pay Network Freestyle, dan lain sebagainya. Banyak informasi-informasi berharga. Kemarin kita buat, ada teman-teman Abah yang sudah inden mobil, halu, bohong, coba buktikan bagaimana cara inden mobilnya. Ya itu dengan Gaido, mereka sudah bermain. Di teman-teman di Indonesia juga banyak orang-orang yang sudah mulai. Namun dealer-dealer itu membatasi. Yang kemarin setahu Abah itu sampai 600 unit saja. Ya, begitu masuk 600 unit dia tutup. Kenapa? Karena begitu baru buka, lebih kurang 15 menit sudah 100 orang yang inden mobil. Nggak salah Abah, sekitar setengah jam dia buka, tutup. Kenapa? Sudah terlalu banyak yang inden. Dia takut dealernya tak mampu menyiapkan kendaraan yang begitu banyak yang dipesan orang. Nah, kemudian mengenai harga, mereka sudah nego. 2 mobil itu 1000 pai ya, 2 mobil 1000 pai. Ternyata nanti seandainya pai-nya kurang, ditambah lagi. Kalau ke nilai uang dari pai itu berlebih, maka dealer akan mengembalikan uangnya. Itu yang Abah tahu dari teman-teman, bukan kata Abah ya. Dari teman-teman Abah yang mereka melakukan inden-inden mobil. Jadi di berbagai negara, seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya, teman-teman komunitas yang terbangun dalam Pay Network, mereka membuka tokonya, mulai jual sepatu, jual jam, jual baju, jual kamera, jual sepeda motor, dan berbagai macam. Mereka tukar dengan Pai. Jadi koin-koin kita tuh sudah mulai berharga, walaupun tim core belum menentukan berapa harga 1 Pai. Tapi teman-teman di lapangan sudah prediksi, harga terendah menurut teman-teman, 1 Pai sama dengan $100. Bahkan ada yang bilang bisa $1000. Kalau ditanya sama tim core, karena tim core juga membuat ini sensus ya, membuat data-data informasi yang disebar ke lapangan. Berapa sih harga 1 Pai? Hampir semua menjawab rata-rata mereka minta ya ke tim core itu 1 koin $1000. Ya, baik ya, untuk sahabat-sahabat Pay Network sekalian dimanapun berada, ini permainan semakin lama semakin tinggi. Orang yang tidak ikut di dalam Pay Network ini sudah ngomong yang macam-macam di luar. Tetapi orang yang sudah paham, yang dengan cryptocurrency ini, mereka sudah menggadang-gadang bagaimana pada saat nanti launching resmi, 1 Pai $1000. Wah, ini akan banyak terjadi sultan-sultan baru. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan poin-poin yang banyak, bersabar, kemudian jangan terlalu egois. Kenapa? Biasanya teman-teman yang banyak ini, yang banyak poinnya ini, yang banyak koin ini mulai emosional. Ini terjadi dulu waktu pertama Bitcoin mulai diluncurkan, dinyatakan resmi sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Ada satu orang yang memiliki mungkin ribuan koin, ya Bitcoin, dia memiliki ribuan, dia belanja pizza, dia beli 2 potong pizza dengan harga yang ratusan koin. Selang beberapa saat kemudian, 1 koin harganya meledak.
Yang tadi mungkin satu koin $1, tiba-tiba satu koin menjadi $500. Bayangin. Dia pegang kepalanya, kalau bisa dihantukkannya ke dinding, dia hantukkan kepalanya ke dinding. Coba bayangkan, dua pizza, ya, 2 lempengan pizza, dia bayar dengan ratusan koin. Menangis. Kalau sekarang coba bayangkan, Bitcoin, satu koin aja 900 juta lebih harganya. Jadi bayangkan, berapa miliar dia beli hanya 2 lempengan pizza. Menangis, nangis darah, nangis Bombay kalau saya bilang. Ya, bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang penggali petir dimanapun kalian berada, tidak perlu emosional. Begitu nanti launching resmi, dianggap sebagai berlaku alat tukar atau alat bayar, langsung dia hambur-hamburkan. Kenapa? Investor, pemegang modal-modal besar, dia lagi ngintip kita ini. Begitu jatuh tempo, sudah mulai berharga, mereka akan memborong koin-koin yang kita simpan. Tujuannya apa? Dia borong, dia simpan. 6 bulan, setahun kemudian terjadi ledakan-ledakan yang luar biasa. Perkiraan kita, awal saja satu koin sudah $100, kemudian berkembang berikutnya bisa menjadi satu koin itu $1000. Bayangkan, kalau 6 bulan ke depan atau setahun ke depan, berapa harga satu koin? Sabar, nggak perlu buru-buru, kita nggak perlu tergesa-gesa. Sayang ya, kita rajin, kita rutin, kita disiplin, menggali, dan menambang terus. Yang sudah kita kumpulkan poin ini, ternyata harus kita jual dengan nilai murah. Kenapa? Kita tidak sabar. Tetapi jika kita sabar, Anda akan menjadi orang yang sukses. Seandainya terjadi apa-apa, kita nggak rugi, orang kita nggak beli, kita nggak bayar. Jadi teman-teman, sahabat petir dimanapun kalian berada, ikutin terus informasi-informasi video Abah Safwan ini. Abah selalu mensupport, mendukung, dan memotivasi pemegang-pemegang koin. Jika sudah cukup waktunya, Anda memiliki sumber dana yang ada, cari laptop atau cari PC, jadikanlah itu sebagai alat penambang Anda. Kenapa? Handphone yang kita pegang sekarang ini akan menjadi dompet kita untuk menyimpan koin-koin kita. Demikian sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun kalian berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.